Warga menemukan bungkusan plastik bertuliskan thank you berisikan mayat bayi. Perpanjangan runway Bandara Rendani Manokwari sepanjang 2.300 meter ditargetkan rampung di tahun ini. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 31 Januari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talimbekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, warga Kota Sorong digegerkan dengan sebuah bungkusan plastik bertuliskan thank you berisi sesosok mayat bayi jenis kelamin laki-laki ditemukan di rumah warga Kompleks Belakang Ringgo, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Penemuan bayi terbungkus plastik serupa paketan bertuliskan thank you gegerkan warga Kompleks Belakang Ringgo, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin sore 30 Januari 2023. Saat ditemukan, kondisi mayat bayi terbungkus kantong plastik pertama kali ditemukan seorang warga. Jasad bayi sedang mengapung di laut. Karena curiga berbau busuk, warga kemudian mengambil plastik tersebut dan membuka bungkusan plastik terdapat mayat bayi. Kapolsek Sorong Kota AKP Saroji mengatakan setelah menerima laporan dari warga, sejumlah personil kemudian menuju ke TKP untuk melakukan penyelidikan di lokasi. Saroji menuturkan penemuan mayat bayi jenis kelamin laki-laki ditemukan tak jauh dari Kompleks Belakang Ringgo. Polisi menduga pelaku tinggal di sekitar kompleks tersebut. Saat ditemukan kondisi bayi ada bercak darah dan ada sumbatan tisu di mulut bayi. Selaku aparat kepolisian, begitu mengetahui ada laporan penemuan mayat, kami turun ke TKP menghubungi identifikasi untuk melakukan olah TKP. Dan selanjutnya kami akan melakukan proses penyelidikan. Kalau dilihat dari TKP-nya, kira-kira ini mayat ini tidak jauh dari komplek di sekitar Belakang Ringgo. Ini jenis kelaminnya apa bayi ini? Tadi begitu kami buka, jenis kelaminnya laki-laki. Ini kayaknya bayinya baru lahir ya, komandannya? Kalau lihat dari ini memang ada ada bercak darah, dan tadi kami cek pun ada sumbalan di mulut bayi. Kasus penemuan mayat bayi, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi yang menemukan jasad bayi dan pihak keluarga dari bayi tersebut. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, mengakhiri bulan Januari 2023, penjabat Sekda Papua Barat dan C. Sangkek berharap disiplin ASN harus ditingkatkan, mulai dari apel pagi sebagai bukti bahwa ASN siap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan penjabat Sekda Papua Barat pada apel gabungan Senin 30 Januari 2023. Sebagai pemicu agar ASN di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat terus maju dengan mengembangkan diri serta aktif melakukan pelayanan di dinas. Dalam arahannya ditegaskan bahwa dalam bekerja disiplin aparatur sipil negara adalah yang utama dalam bekerja. Salah satu indikatornya adalah apel pagi di setiap OPD dan juga apel gabungan bersama. Hal ini dilakukan sebagai bukti bahwa kita siap melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Pertama adalah disiplin. Disiplin aparatur itu menjadi nafas dan roh kita dalam bekerja. Indikatornya adalah salah satu apel pagi ini, atau apel yang kita lakukan biasanya. Dan pagi ini namanya apel gabungan. Apel gabungan berarti ada apel yang dilakukan sendiri-sendiri di unit kerja masing-masing. Nah, pertanyaan adalah apakah apel-apel di unit itu dapat terlaksana sebagaimana yang sudah diharapkan. Hal lain yang diingatkan di tahun 2023, kita harus bekerja berdasarkan sistem alur kerja. Kebijakan dari atasan harus diamankan, karena APBD pemerintah Provinsi Papua Barat sudah dikurangi hampir 50%, dibagikan ke Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini yang akan dievaluasi untuk program-program di setiap OPD. Kerja berdasarkan sistem alur kerja
kebijakan dari atas ke bawah kita amankan. Jadi tidak ada pembangkangan di bawah, di tingkat bawah. Ini Pak, harus input ini, RKA di Kesra. Ini bukan pengurangan ada di APD ya, tidak. Uang kita itu dikurangi hampir 50% ya, kita 53%. Provinsi baru ambil 47. Sudah. Diharapkan kepada semua pimpinan OPD agar tetap menciptakan suasana kerja yang positif dengan merangkul semua pegawai di setiap OPD untuk bekerja melaksanakan program-program yang dibuat di tahun 2023. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Papua Barat merilis persentase penduduk miskin Papua Barat hingga September 2022 lalu mengalami kenaikan menjadi 21,43%. Secara umum pada periode Maret 2010 hingga Maret 2022, tingkat kemiskinan di Papua Barat menunjukkan tren penurunan. Penurunan tersebut terjadi tak hanya dari sisi jumlah, namun juga dari sisi persentase. Meskipun demikian, selama 2010 hingga 2022 juga terjadi kenaikan kemiskinan pada beberapa periode, yaitu pada Maret 2013 dan Maret 2017 yang dipicu dari adanya kenaikan harga. Selanjutnya, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin kembali terjadi pada periode September 2020 hingga September 2021, disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh provinsi di Indonesia. Sementara itu pada periode Maret 2022, persentase kemiskinan di Papua Barat turun sebesar 0,49% poin dibanding September 2021. Namun pada September 2022 kembali terjadi peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,1% poin dibandingkan periode Maret 2022 menjadi 21,43%. Hingga Maret 2020, tingkat kemiskinan di Papua Barat cenderung mengalami penurunan. Namun, pada September 2020 hingga September 2021, kemiskinan meningkat diakibatkan oleh karena saat itu pandemi COVID-19. Dan pada Maret 2022, kemiskinan kembali mengalami penurunan karena pada saat itu kondisi COVID sudah mulai membaik. Lebih lanjut, Johannes Lekatompesi menyebutkan, jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan, di mana di daerah pedesaan terdapat sebanyak 32,12% penduduk miskin atau sebanyak 187,74%. Sedangkan di daerah perkotaan terdapat sebanyak 7,64% penduduk miskin atau sebesar 34,61%. Miskin di daerah pedesaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan, di mana di daerah pedesaan terdapat sebanyak 32,12% penduduk miskin atau sebanyak 187,74%. Sedangkan di daerah perkotaan terdapat sebanyak 7,64% penduduk miskin atau sebanyak 34,81%. Kita juga bisa lihat pada gambaran di bawah ini terlihat perkembangan persentase penduduk miskin di kota dan desa. Dari gambar terlihat bahwa pada September 2022 persentase penduduk miskin di kota dan desa sama-sama mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi Maret 2022. Dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin Papua Barat pada September 2022 yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2022 sampai dengan September 2022 di Provinsi Papua Barat antara lain adalah kenaikan harga BBM, transportasi, dan harga komoditas pangan di pasaran. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, saudara, guna penyelenggaraan pertahanan negara dengan prinsip dasar yakni menjaga dan melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kodam 18 Kasuari gelar sosialisasi rekrutmen pembentukan komponen cadangan. Pada kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dalam kegiatan rekrutmen ini hadir di tengah sosialisasi di Aula Kodam 18 Kasuari Selasa 31 Januari 2023 dari unsur TNI Polri, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya, BUMN, BUMD, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat. Kasdam 18 Kasuari, Brigjen TNI Yusuf Ragainaga berpesan kepada peserta sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dalam kegiatan rekrutmen pembentukan komponen cadangan Matra Darat tahun 2023 agar aktif dan mencatat hal-hal yang disampaikan sehingga siap membantu penyelenggaraan komponen cadangan di wilayah Kodam 18 Kasuari. Saya berharap kepada peserta sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2029 dalam kegiatan rekrutmen pembentukan komponen cadangan Matra Darat agar aktif mencatat hal-hal yang disampaikan oleh pemateri sehingga nanti siap membantu penyelenggaraan komponen cadangan di wilayah Kodam 18 Kasuari. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga komponen cadangan di wilayah Kodam 18 Kasuari terlaksana dengan baik. Sementara itu, Dirjen Pothan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Majen TNI Dadang Hendra Yuda mengatakan, pembentukan komponen cadangan merupakan program Presiden Joko Widodo. Bagaimana merevolusi mental kita dan membentuk karakter. Hendra Yuda juga berharap selama 3 bulan mengikuti pelatihan bisa melahirkan para pemuda yang memiliki karakter, disiplin, dan wawasan kebangsaan. Programnya Pak Jokowi, revolusi mental, bagaimana membentuk karakter. Saya berharap 3 bulan ini nanti dilahirkan ya para pemuda yang mempunyai karakter, disiplin, punya wawasan kebangsaan yang bagus dan sebagainya. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, tadi saya di ruang tunggu berkumpul dengan Pak Domingus, Pak Niko. Pembentukan komponen cadangan sudah mulai dibuka sejak tanggal 2 Januari hingga 14 April 2023 nanti. Sementara yang sudah mendaftar, Komcat di seluruh Indonesia sampai saat ini sebanyak 1.500 orang. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, pembentukan komponen cadangan Komcat diharapkan menjadi role model membangun bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di Kodam 18 Kasuari. Demikian disampaikan Dirjen Pothan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Majen TNI Dadang Hendra Yudo, kepada media di sela-sela sosialisasi mengatakan pembentukan komponen cadangan diharapkan dapat melahirkan role model yang nantinya kembali ke pemerintah tingkat 1, tingkat 2 maupun swasta. Mereka juga dapat membawa aura yang positif untuk dirinya maupun lingkungan tempat di mana mereka berada. Bagaimana kita membangun bangsa menjadi begitu ya. Dengan adanya komponen cadangan ini kita berharap melahirkan role model ya, role model yang nantinya akan kembali ya ke pemerintahan, baik itu tingkat 1, tingkat 2, swasta dan sebagainya. Dan intinya adalah mereka nanti bisa membawa aura yang positif ya. Aura positif ini untuk dirinya ya, lingkungannya, keluarganya, yang terakhir adalah untuk bangsa dan negara. Domingus Mandacan berharap dengan adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, selaku Kepala Suku Besar Arfak siap mendukung dan bekerja sama dengan seluruh komponen bangsa. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara sangat baik, dan kami sebagai tokoh masyarakat atau sebagai masyarakat kami akan bekerja sama dengan
juga komponen pemuda yang lainnya untuk bisa mengambil bagian dan karena ini penting sekali untuk pertahanan negara kita. Sementara itu, mewakili pemerintah Papua Barat, Niko Untung Tiga menyambut baik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pembentukan komponen cadangan di Kodam 18 Kasuari. Masih penerus, yaitu dari umur 19 sampai 23, tentu ini perlu kami perhatikan dan menyambut baik. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, peringatan HUT Pekabaran Injil ke-168 di Tanah Papua, Panitia Pelaksana Perayaan HUT Perayaan Wakil Presiden, maksud kami pelaksanaan perayaan HUT berharap Wakil Presiden dan juga 6 gubernur di Tanah Papua dapat hadir di Pulau Mansinam pada 5 Februari 2023 mendatang. Di akhir bulan Januari 2023, persiapan dan juga pembenahan di Pulau Mansinam terus dilakukan. Selain itu juga ada beberapa kegiatan lomba yang dilaksanakan menyongsong perayaan masuknya Injil di Tanah Papua yang ke-168 tahun pada 5 Februari 2023 mendatang. Melkias Warinusa, Asisten 2 Setda Papua Barat sebagai panitia mengatakan, acara puncak pada tanggal 5 Februari 2023 diharapkan Wakil Presiden dapat hadir di Mansinam untuk menghadiri perayaan HUT Pekabaran Injil ke-168 tahun. Undangan sudah disampaikan. Selain Wakil Presiden ada 4 menteri yang juga diundang, serta 6 kepala daerah di Tanah Papua. Lebih lanjut disampaikan momen HUT Pekabaran Injil ke-168 tahun sebagai komitmen bersama bahwa walaupun ada 6 provinsi di Tanah Papua, tetapi tetap satu yang dimulai dari Pulau Mansinam. Untuk acara puncak tanggal 5 kami mengharapkan bahwa yang nanti datang Bapak Wakil Presiden. Nah, kami sudah Bapak Sekda dengan kami sudah ketemu dengan Deputi 2 juga di Istana Wapres, dan kami berharap hari ini di Istana Wapres mereka mengadakan rapat, sebab informasi yang kami dapatkan bahwa untuk Wapres datang itu dari semua unit itu mereka rapat. Nanti keputusannya hari ini kita bisa dengar, tapi ya ibaratnya bola penalti lah begitu. Gubernur pasti kami sudah menyurat, dan informasi yang kami juga temui juga termasuk Ketua MRP Papua, mereka mereka merasa wajib datang ke Manokwari. Hal lain yang juga disampaikan terkait puncak acara pada 5 Februari nanti, panitia telah menyiapkan kapal penyeberangan bagi masyarakat untuk melaksanakan ibadah di Pulau Mansinam pada 5 Februari 2023 mendatang. Sediakan angkutan kapal. Jadi nanti kapal LCT itu kita taruh di Andai ke sana Maripi. Di Maripi itu kita pakai LCT supaya jemaat di sana mereka naik dari sana, terus kemudian satu di sini di Marampa, kemudian yang lain di Angkatan Laut dan di Pelabuhan Besar. Nah, itu dengan maksud bahwa semua tertampung, begitu bisa cepat untuk mobilisasi jemaat untuk hadir. Jadi itu modalnya begitu. Selain itu, Melkias mengharapkan dukungan masyarakat Kabupaten Manokwari untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan juga keamanan di Kota Manokwari dalam menyongsong HUT Pekabaran Injil ke-168 tahun pada 5 Februari 2023 mendatang. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Perpanjangan runway Bandara Rendani Manokwari sepanjang 2.300 meter ditargetkan rampung di tahun ini yang diharapkan dapat didarati pesawat berbadan lebar.
Bupati Manokwari pada pekan lalu melakukan kunjungan kerja ke Jakarta menemui beberapa menteri yang berkaitan dengan program pembangunan strategis di Manokwari. Kepada wartawan di Manokwari pada Sabtu 29 Januari kemarin, Bupati menyampaikan jika dirinya telah bertemu dengan Menteri Perhubungan melaporkan perkembangan runway Bandara Rendani Manokwari dan penyerahan sertifikat bandara kepada Menteri Perhubungan. Sehingga runway sepanjang 2.300 dipastikan rampung di tahun 2023. Dan selain itu, Bupati juga menyampaikan bahwa telah ada kesepakatan antara Bupati, Gubernur, dan Menteri Perhubungan bahwa selain pesawat batik, pesawat Garuda juga akan mendarat di Bandara Rendani. Untuk bandara tahun ini perpanjangan runway 2.300 clear. Dan kita juga sudah memastikan dengan Pak Gubernur dengan Kementerian Perhubungan untuk tidak hanya batik air, tapi kita meminta untuk Garuda kembali masuk dan juga beberapa maskapai penerbangan lainnya. Kita berharap Manokwari karena sudah terbagi dua provinsi, Papua Barat Daya dan Papua Barat, kedua provinsi ini juga bisa berkompetisi bersama-sama. Lebih dijelaskan Bupati bahwa dalam pertemuan dengan Menteri Perhubungan disampaikan juga tentang pembangunan aliterasi Bandara Rendani yang mana akan dibangun jembatan, sehingga diharapkan pembangunan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah provinsi. Bupati Manokwari berharap Manokwari sebagai ibu kota provinsi dapat memiliki ikon negara, sehingga dengan adanya pembangunan jembatan aliterasi Bandara Rendani dapat menjadi bukti bahwa negara hadir di Manokwari. Dari lahan yang hari ini sudah kita bebaskan untuk perpanjangan runway. Nah, tetap kita berharap pada Menteri Perhubungan supaya tetap mendukung apa yang disepakati oleh Pemprov Papua Barat dan juga Pemda Manokwari untuk pembangunan jembatan layang aliterase dari Bandara Udara Rendani ke Beringin itu tetap melewati pesisir laut atau garis pantai. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka menghadiri rapat pimpinan wilayah Partai Perindo, Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo tiba di Manokwari yang disambut Ketua DPW Partai Perindo Manokwari beserta pengurus. Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rofik tiba di Bandar Udara Rendani Manokwari pada Selasa 31 Januari 2023 siang tadi. Tiba sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur dengan menggunakan pesawat udara, Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rofik yang didampingi Wakil Sekjen Perindo disambut Ketua dan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Aloysius Sip beserta pengurus dengan prosesi injak piring dan pengalungan noken di pintu kedatangan VVIP Bandar Udara Rendani Manokwari. Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo Ahmad Rofik mengatakan kehadirannya di Ibu Kota Papua Barat guna menghadiri rapat pimpinan wilayah yang berlangsung pada tanggal 1 dan 2 Februari 2023 besok di Manokwari. Dan ini merupakan kunjungan pertamanya ke Provinsi Papua Barat yang saat ini sudah bertambah menjadi Provinsi Papua Barat Daya. Muskerwil yang telah diadakan oleh Papua Barat, ini adalah kesempatan pertama kali saya datang ke Papua Barat setelah dipisahkan oleh Papua Barat Daya. Dan tadi laporannya cukup menggembirakan dengan adanya pemisahan Papua Barat dari Papua Barat Daya ini. Ternyata Perindo anggota Dewan tingkat 2 yang terbesar ketiga di antara partai-partai yang lain. Nah, ini adalah modal dan Muskerwil besok akan kita kuatkan kembali agar partai Perindo semakin kokoh di Papua Barat dan menjadi pemimpin di tingkat provinsi maupun. Aloysius Sip sebagai Ketua DPW Perindo Papua Barat mengatakan ini sebagai langkah menyukseskan pesta demokrasi di tahun 2024, sekaligus menyamakan persepsi antara pengurus. Terkait dengan agenda Rapimil sudah sangat jelas, yaitu mempersiapkan diri untuk mensukseskan pemilihan pesta demokrasi tahun 2024. Kami yakin bahwa
Yang kemarin kami belum ada kursi, puji Tuhan kami bisa ada kursi di Papua Barat ini semua. Setelah terpisah, seperti tadi kami sudah menjadi salah satu partai besar juga, karena semua kabupaten kota terisi. Hanya Kaimana saja yang tidak terisi. Jadi untuk besok dengan pemilu ini nanti kita menyatukan persepsi untuk bagaimana bisa memenangkan pemilu di 2024. Saya yakin pasti bisa. Yang kemarin tidak ada kursi sama sekali, kita bisa menang, apalagi sekarang. Natalindo Kerewait, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka menyambut HUT Pekabaran Injil ke-168 tahun 2023, Pemda Manokwari gelar beberapa lomba, di antaranya Lomba Yospan Jalan yang berlangsung Senin sore kemarin. Menyambut HUT Pekabaran Injil ke-168 tahun pada 5 Februari mendatang, pemerintah Kabupaten Manokwari menggelar berbagai lomba bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu lomba tersebut adalah Lomba Yospan Jalan yang berlangsung pada Senin sore kemarin. Lomba Yospan Jalan diikuti oleh 38 grup tari yang mengambil start dari depan Rumah Makan Abreso, Jalan Merdeka, dan finish di lapangan Borarsi, Manokwari. Lomba dilepas secara resmi oleh Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo yang dihadiri oleh pimpinan Forkopimda, asisten Bupati, dan para kepala OPD di lingkup Pemda Manokwari. Wakil Bupati Manokwari sebelum melepas peserta Lomba Yospan Jalan dalam sambutannya menyampaikan, tari Yospan merupakan tari pergaulan muda-mudi Papua, sehingga seluruh pemuda-pemudi di Manokwari turut serta dalam Lomba Yospan Jalan. Untuk mengikuti Lomba Yosep Pancang yang merupakan tari pergaulan, tari persahabatan bagi pemuda-pemudi Papua. Oleh karena itu tugas kita semua melestarikan tari Yosep Pancang ini, bahkan kalau kita perhatikan bukan hanya pemuda-pemudi Papua, seluruh suku yang mendiami di Kabupaten Manokwari ini ikut terlibat memeriahkan Yosep Pancang di sore hari ini. Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati juga menyampaikan pesan moral tentang maraknya isu penculikan anak yang disebarkan. Untuk itu, kepada seluruh peserta lomba diharapkan untuk selalu bijak dalam menyaring informasi yang beredar. Lomba Yospan Jalan yang diikuti oleh 38 grup tari di Kabupaten Manokwari terdiri dari kategori anak-anak, kategori remaja, kategori pemuda gereja, umum, dan kategori sanggar tari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Selasa 31 Januari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.